Selamat malam. Jadi jumpa lagi di mata kuliah kita yaitu mata kuliah kriptografi. Di mana mata kuliah kriptografi ini adalah merupakan mata kuliah yang pertemuan ke-7. Di mana pertemuan ke-7 itu topiknya adalah disebut dengan kata stream cipher. Tetapi kalau misalnya di dalam kontrak kuliah kita itu adalah disebut dengan kata kriptografi yang masih klasik ya. Karena kenapa ini klasik? Karena di sini masih menggunakan namanya satu buah kunci untuk kita encrypt dan kuncinya untuk decrypt. Jadi ini adalah gimana caranya kita ketika kita ingin kirimkan ke orang lain, bahwasanya ini adalah kuncinya dan dipakai juga untuk decrypt. Jadi satu kunci yang sama digunakan untuk encrypt dan decrypt. Nah, di dalam kriptografi ini kita akan pelajari namanya stream cipher. Sebenarnya kalau bisa kita bilang stream cipher ini banyak sekali metodenya, tapi hanya akan ada 3 metode yang kita berfokus. Itu ada namanya pertama LFSR, yang berikutnya itu adalah A5 sama RC4. Nah, LFSR ini adalah sebuah singkatan. Nanti kita akan lihat kepanjangannya itu apa. Kita akan menjelaskan, dan kita juga akan menjelaskan namanya metodenya. Tapi sebelum ke sana, maka kita akan masuk dulu ke bagian modul. Sebenarnya modulnya adalah yang ini. Ya, kurang lebih hampir sama yang kalian baca. Tapi saya juga dapat ada panduan saya dulu yang bapak saya, dosen yang ngajari saya, itu mengajari dengan modul ini. Jadi saya akan gunakan modul ini. Kurang lebih isinya hampir sama, tapi menurut saya ini kayaknya lebih, ya kurang lebih penjelasannya agak lebih detail. Dan ini nanti akan saya juga bagikan ke kalian, supaya kalian juga dapat memahami apa maksud dari stream cipher di sini. Jadi kita akan masuk ke modulnya. Nah, jadi modul stream cipher ini adalah merupakan modul kuliah yang ke-7 atau pertemuan ke-7. Jadi kita akan bahas di sini tadi adalah LFSR, A5, dan RC4. 3 metode ini merupakan masuk ke dalam kategori namanya stream cipher. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang stream cipher itu adalah sebuah random number. Maksudnya random number itu apa? Angka acak ya. Angka acak itu yang kalau misalnya kita bilang 1, 2, 3. Pada dasarnya kan 1, 2, 3. Tapi kita acak misalnya jadi 3, 2, 1. Atau 2, 3, 1. Dan lain sebagainya. Itu diacak. Sehingga itu namanya menghasilkan sebuah kunci. Nanti kuncinya akan digunakan apa? Untuk melakukan pertukaran pesan. Oke. Nah, ada juga namanya PRNG. Mungkin sebagian kalian sudah pernah dengar, tapi mungkin juga belum pernah dengar ya. Kenapa itu disebut kata PRNG? Terus ada namanya feedback shift register, di mana ada namanya terbagi atas linear dan non-linear. Sedangkan kalau stream cipher algorithm itu terbagi ada nama GV, HC256, RC4, dan Piper. Tetapi kita akan lebih masuk ke fokus dalam namanya RC4. Pak, terus Pak, tadi kan Bapak ada bilang LFSR sama A5, Pak. Itu termasuk ke dalam bagian mana? Nanti kita akan lihat dia masuk ke bagian yang mana. Oke? Jadi pertama-tama kalau misalnya ketika kita ingin membuat namanya sebuah angka random. Nah, angka random. Tapi angka randomnya ini kalau bisa dibilang adalah angka random yang teratur. Pertanyaan, random, acak, teratur. Dan acak, teratur, maksudnya apa ya kan? Nah, pasti kita bertanya-tanya, acak, teratur, maksudnya apa? Nah, itu adalah pertanyaan. Apa itu ya? Nah, jadi ada disebut dengan kata chaos, tapi juga unpredictable. Untuk sebagian orang lain, itu adalah disebut kata unpredictable. Kita nggak akan tahu apa isi berikutnya. Tetapi, bagi kita yang sudah tahu aturannya, maka kita akan tahu bahwasan angka berikut acaknya nih pasti adalah angka ini. Loh, kan acak, Pak. Kok Bapak bisa tahu angka berikutnya pasti ini? Karena apa? Tadi saya bilang, angka acak yang teratur. Yang diatur loh kalau kita bilang, bukan teratur. Angka acak yang diatur. Jadi ada namanya, jadi ketika kita acak, tapi itu memiliki uturan tertentu. Jadi sehingga ketika hasil yang dikeluarkan, kita bisa tahu ini berapa. Untuk kita sebagai yang membuat. Tapi bagi mereka yang misalnya itu adalah, misalnya kita bilang adalah si penyerang, attacker, menyerang, dia nggak tahu kenapa, dia acak. Acak, susah ini. Pastinya susah. Tapi kalau bagi kita, yang kita sudah tahu bahwasannya ini acaknya teratur, kita akan tahu, nih, acaknya sekian. Tahu. Gimana caranya? Nanti kita akan lihat. Jadi misalnya ini ada sebuah koin nih. Kalau misalnya kita buat koin, itu namanya 2 buah koin, peluangnya itu adalah cuma 4 ya. Yaitu adalah sama-sama, kalau kita bilang itu adalah sama-sama muncul kepala, ya kan? Ini bilang kepala, ini ekor.
Jadi sama-sama muncul kepala, sama-sama muncul ekor, atau ekor kepala, kepala ekor. Berarti 4 kali ya, berarti adalah peluangnya. Kalau misalnya kita belajar lagi kembali ke peluang, berarti peluang untuk munculnya kepala-kepala bersamaan itu adalah 1/4, jadi kurang lebih 25%. Betul ya? Kalau misalkan pernah belajar lagi, kalau misalnya lupa, silakan belajar lagi peluang. Tetapi ya, itu prinsipnya yang akan kita terapkan nanti di dalam pengacakan nanti. Oke? Terus kalau misalnya 16 koin, kali 2 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 sampai 16 kali ya. Berarti ada berapa? Silakan kali hitung. 2 pangkat 64 kali 64. Nah, itulah sekian. Silakan dihitung, pasti dapat. Apa? Itu adalah jumlah yang bisa kita lakukan untuk pengacakannya. Jadi kan satu koin itu adalah cuma kepala dan ekor ya. Berarti kali 2, ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 sampai dengan sini. Kurang lebih ini ada 16 ya. 5 kali 3. 15 tambah 1, 16. Oke? Berarti kali 2 kali 2 kali 2 sampai 16. Berarti 2 pangkat 16 kali. Itu adalah jumlah total peluang yang bakal muncul dari 16 koin yang dilempar, di flip kalau dibilang. Oke? Sedangkan kalau kita bilang categories itu ada satu koinnya adalah 52, tidak termasuk itu joker. Karena joker itu kadang-kadang ya cuman hanya sebagai penghias ya. Biasanya kita nggak akan masukkan joker, berarti kurang lebih adalah 52 dari A sampai 10 plus J sampai King. J Queen King. Berarti 13 ya. 13 kali 4. Ada, kalau misalnya saya biasa bilang sih itu adalah namanya love ya. Baru ada namanya waru kalau dibilang orang, atau waji ya. Baru kaca pohon, itu disebut, biasa saya bilang itu adalah keriting. Yang ini. Baru ini orang biasa bilang juga itu disebut dengan kata waru ya di sini ya. Dan ini saya biasanya bilang skop. Karena macam kayak skop untuk ya mencakul itulah ya kan. Jadi ini love, ini skop, keriting, dan ini wajib. Nah, jadilah arti apa? Ini dia yang 4 ini. Jadi 4 kali 13 itu kurang lebih 52. Jadi ketika kita ingin mengambil 5 buah kartu secara acak, maka kita akan ya sedikit kemungkinan untuk mendapatkan angka yang kita harapkan. Oke? Ketika kita ambil pertama, mungkinlah ini muncul ya. Tetapi kalau misalnya kita ambil berikutnya, pasti ini muncul. Kenapa? Diacak. Ini disebut dengan kata apa? Angka yang diacak, tapi tidak beraturan. Ya? Angka yang diacak, tapi tidak beraturan. Jadi kenapa? Kalau kita acak ini, sep, buka, nggak sama. Oke. Kalau kita bilang itu dikocok lagi ya. Itu yang dikocok-kocok ya kan. Baru kita buka, sep, nggak sama. Itulah dia sebut dengan kata yang diacak, tapi tidak teratur. Oke? Sama halnya juga kalau misalnya kita menggunakan namanya angka integer dari 1 sampai 100. Ini pertama muncul, ketika lanjut lagi, ini yang kedua muncul. 1 sampai 100.000, ini muncul. Oke? Jadi nggak akan mungkin angka yang sama muncul pas sama di tempat yang sama. Misalnya angka ini 16 itu adalah angka yang pertama, maka di sini adalah angka 16 itu nggak mungkin yang pertama, mungkin aja dibagi ketiga, keempat, dan lima, dan seterusnya. Sedangkan ini juga sama. Oke? Malahan kalau misalnya kita bilang ini angka 100, cuma 100 angka, tapi angka satunya nggak ada. Padahal angka 1 itu termasuk di dalam tersebut, tapi nggak muncul. Itulah dia. Oke? Nah, sedangkan misalnya kita masuk namanya disebut dengan kata barcode. Barcode itu juga kalau misalnya kita bilang itu adalah sebuah random bitmap generator yang digunakan untuk mengacak. Jadi kalau misalnya kita mengacak di sini, kadang-kadang ini adalah ada pola-pola tertentu yang bisa kita ketahui dari sini. Dan ini biasanya adalah sebuah angka yang diacak tetapi memiliki aturan. Kenapa? Karena kita akan tahu ada pesan di sini, dan kadang-kadang ketika kita scan, dia akan langsung melingkan kita ke sebuah website tertentu. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang, dia diacak tetapi memiliki aturannya. Ini disebut dengan kata PRFG, Pseudo Random Number Generator. Jadi adalah sebuah generator atau sebuah pengacakan yang memiliki aturan untuk mengacak tetapi memiliki pseudonya. Maksudnya apa? Aturannya. Sehingga ketika kita acak nanti, dia memiliki angka keluaran yang sama. Ini merupakan adalah sebuah algoritma yang menghasilkan deretan atau barisan bilangan yang mendekati sifat-sifat bilangan acak. Barisan bilangan dapat dihasilkan tidak betul-betul diacak,
Nah, ada kata tidak betul-betul diacak. Dalam arti barisan tersebut seutuhnya ditentukan oleh sebuah nilai awal yang disebut dengan kata PRNG state. Jadi nilai awal inilah yang menentukan berikutnya itu berapa, berikutnya itu berapa. Nilai awal tersebut. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nilai awalnya 1, misalnya kita bilang lah tambah 5, berarti berikutnya 6 ya. Kalau misalnya nilai awalnya 5, tambah 5 berarti apa? 10 ya. Inilah nilai awal ini yang menentukan nantinya berikutnya itu berapa. Oke? Jadi kalau misalnya nilai awalnya sama, pasti berikutnya juga sama. Kenapa? Tahapannya, langkahnya sama. Kalau misalnya tadi saya bilang tambah 5, tambah 5, tambah 5, berarti apa? Jumpa kan? Sama kan? Misalnya angkanya 5, tambah 5, 10, tambah 5, 15 ya. 5 lagi, tambah 5, 10 juga, tambah 5, 15 juga. Berarti dalam arti sama. Yang penting langkahnya sama. Kebanyakan algoritma PRNG menghasilkan sebuah barisan yang terdistribusi secara seragam melalui banyaknya pengujian. Jadi semua generator antara lain itu banyak sekali yang algoritma yang menggunakan ini tujuannya untuk mengamankan datanya. Oke. Jadi bagian lain itu juga banyak sekali kalau misalnya kalian bilang itu termasuk namanya RSA, inverse, implicit, dan multiverse feedback dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa bagian yang banyak digunakan di dalam kriptografi. Oke, nah periode. Periode ini adalah sebuah PNG dapat dimulai dari keadaan awal sembarang dengan menggunakan namanya seed state. Itu adalah nilai awal nih. Baru, PNG ini akan selalu menghasilkan barisan yang sama apabila dimulai dengan angka yang sama. Tadi saya bilang kalau saya dia 5, input lagi 5, maka keluarnya tetap sama. Oke? Panjang maksimum barisan sebelumnya dimulai tergantung dari ukuran state-nya. Ya, diukur dalam bit. Biasanya berapa bit, itu ditentukan. Baru dibutuhkan sebuah PNG yang mempunyai periode yang sangat banyak, dan perulangan angka kembali juga diharapkan tidak teratur. Maksudnya apa? Jadi ketika kita angka acak ini, dia bisa balik lagi ke awal. Itu harus hati-hati. Inilah PNG ini kelemahannya sedikit. Jadi ada kadang-kadang dia nggak teracak bagus. Misalnya 5, 10, 15, 5 lagi. Berarti dia tidak teracak bagus. Kita harus menggunakan angka yang lain. Tujuannya apa? Supaya dia teracaknya teratur dan banyak. Itulah yang bagian poin ke-4. Oke. Maka ada muncul namanya Mersenne Twister atau MT. Pada tahun 1997, algoritma Mersenne Twister adalah dengan Makoto Matsumoto. Pastinya bukan saya ya, itu nama orang Jepang ya. Makoto Matsumoto dan Takuji Nishimura. Bukan Kashimura ya. Kashimura itu supermarket. Ini Nishimura. Oke. Periode algoritma ini adalah mencapai 2 pangkat 19.937 kurang 1 iterasi. Lumayan banyak ya. Kecepatan algoritma juga cukup bagus. Kita bayangkan panjang tapi cepat ya. Jago kali. Oke. Ini dia fase berikutnya. Kalau misalnya kalian pengen terapkan, silakan kalian terapkan. Ini kurang lebih pelajari gimana caranya dia ingin melakukan namanya generator modulo. Dan generator modulo itu bisa kita lihat pada bagian ini. Dilakukannya pada bagian ini. Jadi kalau misalnya kita bilang last of the bit adalah ini dan lain sebagainya, dia adalah diacak. Oke. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. PRNG aman dalam kriptografi maksudnya apa? Itu adalah sebuah aplikasi yang paling cocok untuk PRNG, itu adalah disebut dengan kata Cryptographical Secure PRNG atau CSPRNG. Perbedaan antara PRNG dengan CSPRNG itu cukup prominent. Kenapa? Karena sebuah CSPRNG atau Cryptographical Secure PRNG harus memenuhi prinsip rancangan tertentu dan tahan terhadap serangan yang ada. Resisten itu adalah tahan. Jadi sangat kebal kalau kita bilang ketika misalnya kita bilang di sini adalah musimnya virus ya. Jadi dia harus resisten terhadap virus, berarti tahan terhadap virus tersebut. Ya ini adalah tahan terhadap serangan. Karena yang virus di dalam kriptografi ini adalah serangan, attacker. Jadi dia tetap harus tahan terhadap attackernya. Dibutuhkan pengujian bertahun-tahun sebelum algoritma tersebut dapat disertifikasi dan biarpun dibilang sertifikasi, kadang-kadang bisa juga. Ya, kenapa? Kecepatan komputer semakin berkembang. Pada zaman dulu oke lah, nggak bisa. Kenapa? Kecepatan komputer hanya sekian. Tapi kita tahu, sekarang i9 sudah ada. Dan tuh, kalau dengan itu, ntar aja dapat. Itulah dia. Oke, maka muncul namanya shift register. Dalam rangkaian digital ada disebut dengan sebuah shift register
yang sekumpulan flip-flop yang dibangun secara linear di mana input dan outputnya dihubungkan sedemikian sehingga data digeser di shift ya. Di shift adalah pergeseran ya, secara linear ketika run tersebut diaktifkan. Maksudnya, jadi ketika nanti data tersebut kita geser, ingat ya, digeser, bukan diputar. Kalau diputar apa? Ketika kita geser, yang tergeser ini pindah ke depan ya. Misalnya kita putarnya ke belakang, maka pindah ke depan. Kalau digeser, yang tergeser ini hilang selamanya. Oke, yang belakangnya berubah jadi 0. Itu pergeseran. Jadi pahami dulu pergeseran dengan perputaran. Jangan nanti kalian salah prinsipnya. Baru di mana input dan output dihubungkan sedemikian sehingga data digeser secara linear ketika rangka tersebut diaktifkan. Si register dapat mempunyai input dan output yang paralel dan bisa juga dapat berupa serial input parallel output atau parallel input serial output. Oke. Ada juga pergeseran dua arah atau bidirectional shift register yang memungkinkan pergeseran ke kiri ataupun ke kanan. Hasil serial dan input dan path juga dihubungkan membentuk sebuah register yang bersifat sirkular, perputaran. Jadi ketika nanti perputaran, berikutnya sampai sini, balik lagi nanti kawan. Perputaran. Biarpun disebut kata shift, tapi dia ada namanya perputarannya. Atau juga dapat diciptakan dengan namanya multidimensional shift register yang dapat melakukan perhitungan dengan yang rumit. Oke, ini contohnya adalah bit 4 bit shift register. Oke. Tapi kita nggak akan fokus ke sini. Karena tadi kita akan berfokus ke dalam makanya LFSR. Inilah dia. Sebuah linear shift register adalah sebuah shift register yang inputnya bitnya merupakan fungsi linear dari keadaan sebelumnya. Nanti saya akan berikan contoh penerapan dari LFSR ini sehingga kalian akan lebih tahu gimana cara untuk membuatnya. Fungsi linear satunya adalah menggunakan operasi SOR. Jadi sebuah shift register yang inputnya diteratur dengan cara operasi SOR untuk beberapa bit dari keseluruhan nilai registernya. Nilai dari LFSR disebut dengan kata shift, sama seperti nama PRNG tadi, nilai R-nya disebut dengan kata shift, dan karena operasi dari register bersifat deterministik dapat ditentukan, maka nilai bit dihasilkan secara total tergantung pada keadaan sekarang atau keadaan sebelum. Maksudnya apa? Jadi, nilainya itu kalau misalnya 32 bit, berarti tetap 32 bit. Oke, jadi tidak akan berubah menjadi 36 ataupun 64 atau sebagainya, tetap 32 perputaran. Oke, jadi kita harus tahu perputarannya kemana. Ke kanan, ke kiri, atau sebagainya. Karena panjangnya barisan yang terbatas, maka perulangan tidak dapat dihindarkan. Akan tapi sebuah LFSR dengan pemilihan feedback, ada feedbacknya. Feedback yang di sini nanti akan kita gunakan, itulah untuk yang menutupi, yang tadi kalau misalnya kita pergeseran kan, belakangnya kalau misalnya kita gesernya ke arah sini, ke arah mana nih? Kanan ya. Nah, ketika kita geserkan dia ke arah kanan, maka belakang yang ke kiri ini, paling kiri itu adalah 0 ya. Nah, 0 inilah isinya nanti itu adalah berupa feedback. Nah, nilai feedback ini adalah nanti kita tentukan dengan apa? Ada aturannya. Nanti kita akan lihat gimana cara untuk menentukan nilai feedbacknya. Acak dan mempunyai periode yang cukup panjang. Aplikasi FFT diantaranya adalah untuk PRNG, Pseudonym Scan, dan Fast Digital Contour, dan Whitening Scan. Dapat dibuat dalam bentuk hardware dan secara software. Oke, contohnya adalah ini. Jadi pertama adalah ini kita akan misalkan ini feedbacknya diambil dari bit ke ini dan bit ini disorkan sama bit ke ini, baru ini sudah dapat hasilnya baru ditaruh di depan. Maka tadi perpindahan, lanjut berikutnya dan seterusnya. Itulah dia disebut dengan kata LFSR. Oke. Jadi namanya nilai feedback. Fibonacci 4 bit adalah sebuah operasi SOR yang memberikan feedback melakukan shift dari kanan ke kiri. Jadi perpindahan dari sini ke sini dan berikutnya terus menerus. Jadi nanti kita akan dapat ini hasilnya, dapat oke di sini. Terus balik lagi nanti dia kawan. Itu adalah perputarannya, sirkulasinya. Meskipun tadi bilang shift silang, tetapi nanti dia akan balik ke awal. Itu disebut dengan kata Fibonacci. Oke, jadi misalnya di contohnya tadi adalah kita ingin feedbacknya itu adalah kita SOR 11, 13, 14, 16. Disorkan semua, ini sorkan dulu sama ini sorkan dulu sama ini, berarti kalau misalnya ini dengan ini, sorkan berarti 1 ya. 1 dengan 0, 1 juga, 1
1 dengan 1 hasilnya adalah 0. Maka dari yang sebelumnya 1 ini berubah menjadi angka 0 sesuai dengan aturannya. Jadi untuk gambar di atas, polinomial feedback itu adalah merupakan dari bit ke 16, bit ke 14, 13, 11, dan pertama. Kalau bisa kita bilang. Oke, jadi ini juga termasuk ternyata. Ini juga angka satunya termasuk. 0 dan 1 adalah 1. Oke, kita lanjut masuk berikutnya. Sini adalah masuk juga garis bit. Jadi kalau misalnya garis bit bentuknya adalah ini, ya sama sih. Kalau misalkan pernah belajar garis bit, tapi ini bukan garis bit, ini cuma galios saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke stream saver algorithm. Jadi ada namanya A5. A5 bentuknya hampir sama seperti yang tadi LFSR. Cuman di sini bedanya adalah dia agak lebih besar dan feedbacknya sesuai dengan besaran tersebut. Jadi kita akan lihat nanti adalah kita memiliki 3 buah keluaran dan 3 buah feedback. Mana ya? Nah, kita lihat nanti. Oke. Dan sedangkan struktur A5 adalah dalam ya. Kita lihat dulu. Mana cara bacanya ini? Ini mungkin ada kata-kata kecilnya di sini ya kan. Ini adalah mungkin disebut dengan, kalau bisa kita itu adalah disebut dengan kata ciphertext ya. Nah, ciphertext-nya di sini ya sebenarnya bukan sih. Ini adalah kata-kata yang dimana ini diimplementasikan di dalam mana dan apa kegunaan A5 ini. Oke. Jadi koneksi antara dua HP itu menggunakan namanya A5. Jadi misalnya pertama adalah dia akan kirimkan dua random A. Bukan dibilang katanya random, tapi emang benar ini bukan random yang secara tidak teratur, tapi adalah random yang teratur. Oke. Jadi pertama kita kirimkan ke A, dan ini akan disesuaikan dengan diacak dan ada namanya pertukaran datanya. Jadi pertama-tama kita kirimkan dulu random A, ini random A yang dapat dari saya ya, silakan kami lakukan juga. Oke, diacak, disesuai cocok, berarti bisa lakukan namanya pertukaran data. Oke, itulah dia. Kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi pertama dia adalah melakukan namanya encryption bos. Jadi ketika dia keystream, masuk lagi, dan seterusnya sampai menghasilkan ciphertext. Sedangkan kalau ciphertext-nya itu juga sama. Encryption bos, masuk keystream, masuk. Yang jadi plain text. Jadi balik lagi ke awal. Jadi ini sudah kata circular, maka tadi kenapa itu yang tadi bentuknya tadi jam itu Galios Galios itu ya dari sini pindah balik lagi ke awal. Itulah disebut dengan kata, itulah plain text-nya. Ciphertext-nya itu di bagian bawah. Jadi ini pindah ke sini ciphertext, balik lagi jadi plain text. Oke. Maka cuma hanya satu kunci, maksudnya ini adalah disebut dengan kata algoritma klasik. Oke. Jadi stream saver itu adalah start with a secret key, itu disebut dengan kata seed, di mana dia akan melakukan namanya pengacakan keystream-nya, ith bit, dan keystream itu adalah fungsi yang di dalam key, dan dia akan diacak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita akan acak, oke, kita akan acak, misalnya C dengan D diacak, dan lain sebagainya. Oke, misalnya ini C, D, oke, CD diacak ya, oke. Terus ini di swap ya, diganti ya, C dengan D-nya ya, oke. Oke, kita lanjut kembali. Jadi misalnya example ada stream encryption, sedangkan decryption-nya kayak gimana? Sama sih kalau kita bilang prosesnya. Cuma bedanya kalau misalnya key, yaitu dia adalah gimana caranya, dia adalah pakai. Kalau encryption berarti kita dari mengubah plain text menjadi ciphertext, sedangkan decryption adalah mengubah dari ciphertext menjadi plain text. Sama saja prosesnya. Internet state, the function adalah bentuknya ini. Jadi kalau misalnya kita pakai LFSR, ini tadi adalah yang A5. A5 adalah bentuknya ini. Dia menggunakan LFSR sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kali LFSR di sini. Susah ya. LFSR di sini ada 3 kali. Jadi A5 itu membutuhkan 3 kali LFSR. Ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3 bagian untuk diproses dalam menggunakan A5. Jadi bentuknya ini hasilnya dari ketika kita menjadi ciphertext dan langsung berikutnya. Oke. Nah, penerapan dari kita udah teknologi, kalau misalnya kita bisa bilang banyak sekali, yaitu adalah banyak teknik menjaga informasi secret, dan elemen itu adalah menjadi teknik yang indispensable for the assuring information security.
di mana kita menerapkan proses pribadi banyak sekali penelitian untuk mengamankan dan efisiensi di dalam mengoperasikan key-nya. Jadi banyak sekali sih kalau misalnya kita bilang tinggal penelitian dalam kriptografi itu adalah gimana caranya kita membuat dia menjadi lebih aman dan mengefisiensikan kuncinya. Jangan terlalu banyak kuncinya. Itulah di bagian kriptografinya. Maka ada namanya quantum teori, number teori, computational exit teori. Ya, mungkin kalian pernah dengar ada namanya kriptografi kuantum. Nah, itu adalah salah satu topik. Coba kalian pelajari. Dan pernah sih itu diambil TA ya untuk mahasiswa bimbing saya. Mereka gunakan ternyata terakhir katanya mereka itu adalah disebut cuma verifikasi. Tapi mana tahu itu bisa jadikan lagi berikut apa misi berikutnya. Oke. Baru di sini ada 8 nama, misalnya nama bentuknya adalah ini. Ya, lumayan ya. Nah, ini ada banyak lagi algoritma yang menggunakan stream cipher dan tahu pembuatannya. Pak, ada nggak nama saya di sini? Ya, saya nggak tahu sih. Mana tahu nama kalian itu kembar dengan sini misalnya nama kalian Panama. Oh, Felix. Oh, tapi itu harus ada F ya, bukan PH ya. Nah, itu dia. Jadi masalah. Oke. Ini adalah beberapa algoritma. Jadi kalau misalnya kita bilang berapa algoritma yang sudah ada sebelumnya di dalam penerapan stream cipher. Nah, di sini ada namanya demo RC4, demo A5. Harusnya ada, tapi nggak masalah. Kita akan membuat penerapannya. Jadi adalah coba sama, ini adalah yang dibagikan kalian, isinya juga tadi yang hampir sama. Kenapa saya memilih itu? Karena kurang lebih ya itu lebih pas dengan kalian yang pelajari. Mungkin tadi nggak ada yang dijelaskan RC4, di sini ada jelaskan sedikit mengenai RC4. Gimana caranya dia melakukan namanya pengacakan kunci, ada dibilang. Jadi kunci itu adalah namanya disebut dengan kata swap. Jadi nanti kunci itu, misalnya kunci pada bagian ini dengan ini di swap, dipindahkan. Oke, disesuaikan dengan aturan tertentu. Jadi dapat lagi, swap lagi, dapat lagi, swap lagi, di swap kuncinya dengan aturan tertentu. Bukan asal swap ya. Kita swap nggak mungkin. Harus ada aturannya. Maka itu adalah penting adalah aturannya. Oke? Stream cipher ini tadi yang dijelaskan sedikit dan ini tadi sudah. Jadi kita akan masuk ke contohnya sekarang. Oke, ini saya tutup. Saya masuk ke Excel saya. Jadi ini dulu adalah contoh yang diberikan oleh dosen saya. Jadi pertama di sini adalah dia menggunakan kalau bisa adalah dengan 2 karakter ya. 2 karakter terakhir. Oke, nama saya kan Aprianto jadi pakai TO. Dan ini NIM saya dulu dan saya tahu maksudnya siapa. Iya, nggak usah lanjut. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini adalah nama saya. Jadi nama saya adalah pakai to, bukan ke ya, tapi adalah nama saya. Jadi adalah nama saya pertama kan diubah dulu ke dalam kode ASCII. Setelah diubah ke kode ASCII, buat dalam hexa. Setelah dalam hexa, barulah dibuat ke dalam binar. Setelah dalam binar, maka dipisah-pisahkan. Sesuai dengan ada sebanyak 16 karakter. 16 karakter ini masuknya dari sini. Oke. Nah, di sini saya memiliki aturan tertentu bahwasannya yang bit B itu saya ambil ada dari bit yang ke 1, 7, 11, 13, 16. Ini adalah aturan yang saya buat sendiri. Jadi saya maunya adalah 1, 7, 11, 13, 16 itu merupakan hasil dari feedback saya. Gimana cara kita menentukan? Nanti kita akan cek. Jadi ini adalah LFSR yang saya lakukan. Itu apa? Saya melakukan per shift ke arah samping. Jadi kalau misalnya kita lihat ini L5 ya. Ini kita ambil dari L5 yang ada di manakah L5? L5. Ini L5 adalah yang di sini. Oke. Baru berikutnya ada seterusnya. Oke, kita lanjut masuk ke sini. Ini adalah Y5. Oke. Baru yang ini adalah X5. Berikutnya sampai dengan seterusnya. Ini M5. Oke, lanjut. Ini L5. Ini harusnya bukan sih. Ini K5. Oke. Ini sebenarnya tadi kalau misalnya kita bilang itu adalah yang Z5. Ya betul. Ya tadi saya salah tempat. Oke. Nah, jadi di sini adalah disesuaikan, cuma dikopikan aja sih sebenarnya. Nah, copy. Sudah di copy, baru kita lihat di sini.
ini angka 1. Oke, angka 1 dari mana ya? Nah, kita tuh ke sana dulu. Sebelum kita ke sana, kita cek dulu yang di sini. Yang di sini, ini datangnya dari AT8. AT8. Itu dari mana? Dari sini. Oke, lanjut. Di sini. Kena pindah. Ini dia. Datanya dari mana? AR8. Perpindahan shift. Jadi perpindahan shift saya adalah dari sini adalah dari kanan ke kiri. Oke. Perpindahan udah dari sini. Pindah. Dari sini sampai belakang. Tep. Bukan rotasi ya. Kalau rotasi berarti 0. Ini berarti 0 ya. Enggak. Ini bukan rotasi. Ini adalah shift. Jadi, 1 ini dari mana? Nilai feedback-nya. Kita cek nilai feedback itu saya dapatnya dari mana? Dari sini. Di modkan. Jadi modkan adalah tambah. Saya adalah dengan mod 2. Yang sebenarnya adalah sort ya. Tapi kalau misalkan nggak tahu sort, boleh pakai namanya modulus. Modulus prinsipnya sama kayak sort. 1 tambah 1, 0 ya. 0 tambah 0, mod 2, 0 juga. Jadi sama. Prinsip mod 2 dengan namanya sort. Maka saya menggunakan namanya sort. Aman. Oke? Jadi ini sebenarnya adalah nilai sort ya, bukan mod. Sebenarnya kalau misalnya saya pakai sort, bolehlah pakai ini kalau saya sudah. Yang tadi kita lihat itu macam gerbang logikanya. Berarti apa? Ini disortkan dulu, baru hasilnya ini disortkan dengan sini, baru hasilnya ini disortkan di sini, baru hasilnya ini disortkan di sini. Tapi saya menggunakan cara lain adalah dengan menggunakan modulus. Jadi kita cek di sini adalah hasilnya. Oke, di sini, maka di sini adalah muncul satunya dari mana? Dari sini, feedbacknya. Jadi nilai feedback itu. Terus yang ini hilang, itulah yang menjadi namanya outputnya. Yang ditaruh di sini. Jadi 0 ini dari mana? Dari sini. Inilah menjadi nilai outputnya. Yang hilang tadi, yang berpindah itu kan dia hilang. Nah, hilang inilah menjadi nilai outputnya. Oke? Dan begitu seterusnya, maka saya mendapatkanlah inilah hasil saya. Dan biasanya, apa? 4 blok yang di atas itu biasa dibuang. Kenapa? Itu adalah aturan yang saya buat kembali. Jadi saya nggak mau ikut yang 4 di atas ini. Jadi itu adalah kuncinya saya. Oke? Jadi supaya apa? Ketika orang saya kasih tahu ini, 2 kunci ini adalah kunci saya. Orang saya kasih tahu ini, berarti dia dapat apa? Sama. Hasil yang sama dengan yang saya dapatkan. Oke? Itu dia kunci-kunci yang disebut dengan kata kunci private. Gak ada sih kunci publik. Semua adalah kunci private. Jadi kunci pertama saya adalah ini. Ini. Oke. Yang kedua adalah kunci berikutnya adalah ini. Terus, ini kuncinya dapat dari mana? Nah, ini ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna hijau ya. Yang kuning inilah yang bilangan yang pertama. Baru yang hijau ini adalah yang bilangan kedua. Kuning berikutnya itu adalah bilangan ketiga. Dan hijau berikutnya itu adalah bilangan keempat. Itulah yang saya dapat dari LFSR yang saya buat. Ini contoh simple. Simple kalau kita bilang LFSR adalah paling simple dibandingkan dengan AS, DES, karena ada pakai SBox dan lain sebagainya. Ini nggak ada. Ini nggak ada SBox. Ini cuma hanya sort dan shift. Geser, baru sortkan feedbacknya mana aja. Oke, baru outputnya itulah jadikan. Berapa yang mau dibuang? Oke, simple dan tepat. Kita masuk ke A5. Waduh, banyak kali ya kan. Nah, kita lihat di mana. Nah, ini A5 karena dia adalah pakainya banyak nih. Jadi ada kalau misalnya kita bilang 8 dikali 8 adalah 64 bit. Total keseluruhan ini adalah 64 bit dan ini memiliki aturan tertentu. 19 bit yang pertama itu adalah digunakan adalah untuk LFSR yang pertama, sedangkan yang berikutnya itu adalah 9 bit berikutnya adalah ini, 9 bit berikutnya adalah yang ini. Jadi ini yang berikutnya. Jadi ini sama kayak tadi, prinsipnya itu adalah perpindahan, tapi di sini adalah kebalikannya. Saya adalah menggunakan namanya shift ke kanan. Jadi di kanan. Ini dari mana? Feedbacknya terdapat. Oke? Feedback itu dari mana? Dari sini. Ini feedback yang didapatkan. Jadi kita lihat feedbacknya dari mana? Mau lagi kembali. Yang ini aturannya. Jadi saya buat adalah 14, 17, 18, 19. Itu saya ambil, tambahkan. Gimana? Modkan 2 lagi. Oke? Dan berikutnya ada seterusnya. Inilah 2. Yang satu hijau ini adalah dapat dari hijau ini pastinya.
Yang biru ini saya dapatkan dari sini. Yang orange ini saya dapatkan nih. Sedangkan ini ada output yang digabungkan dari secara keseluruhan dan dimoduluskan atau disorkan juga. Sama sebenarnya. Prinsipnya mod di sini adalah disorkan. Dan biasanya ini adalah ini yang saya buang. Ini yang warna putih ini adalah bit yang saya buang. Dan sedangkan yang sisanya itulah saya dapatkan adalah untuk kunci yang pertama. Kedua. Ini saya konkatinasikan. Jadi kita lihat ini datangnya dari mana? Dari sini. Banyak nih. Nah, itu dia semua. Muncul kan? Oke, itulah dia hasilnya. LFSR dengan A5 cukup simpel, sedangkan kita masuk ke RC4. RC4 dibilang simpel sih, sebenarnya simpel sih, karena di sini cuma hanya disebut dengan kata pertukaran saja. Jadi adalah pertukaran sesuai dengan aturan yang tertentu. Jadi misalnya kita pertama, angka ini, oke, kita lakukan namanya pertukaran dulu, ini diacak, di shuffle lah kalau kita bilang, kalau diacak kan, yaitu biasa aja sampai 50-an, 60, sedangkan ini sudah aturan tertentu, yang sampai dari 0 sampai 31, oke, itu di shuffle. Di shuffle, inilah dia hasilnya yang pertama. Shuffle yang pertama. Setelah di shuffle, baru kita lakukan apa? Inilah pengacakan swap ini. Ini di swap, bukan di swap ya. Itu swap itu beda sama korupsi itu beda ya. Ini adalah diacak, dipindahkan kalau kita bilang, bukan dikasih uang, bukan. Ini bukan. Ini adalah maksudnya adalah dipindahkan tempatnya. Oke? Terus itu apa? Disesuaikan dengan aturan. Misalnya saya dapat yang ini dengan ini, berarti ini saya pindahkan. Dan berikutnya ini saya pindahkan berikutnya, dan seterusnya. Oke? Jadi cukup simpel kalau misalnya kita bilang untuk bagian yang RC4 ini, sehingga kita bisa melakukan stream cipher dengan yang aman. Oke? Nah, ini sekian dari saya. Jika ada yang mau kalian tanyakan, itu silakan nanti kalian tanyakan melalui e-learning, yang telah saya buat tempatnya. Dan atau bisa juga menggunakan Microsoft Teams. Saya sudah menyediakan channel, jadi silakan kalian tanyakan di sana bagi yang kurang jelas mengenai kedua bagian ini. Jika tidak ada lagi, ingat minggu depan adalah minggu tenang, minggu depannya lagi adalah UTS. Jadi sehingga selamat ujian bagi kalian semua, semangat terus dan terus berusaha.